Jadi nampaknya kaum muslimin pengedar tu lebih gadang kanainya dari pemakai. Sebab sekali edar tu kalau lalu pak, iya kan? Baratus juta dapat pitih. Iya kan? Nalah ketagihan tu, lah lapehnya ditansi 9 tahun, tiba di luarnya ulang lah lihat. Kanai lo 24 tahun lah. Iya kan? Tapi yang bagi pengajian tu pak dia mau menangisnya menangis lo. Entah menangis mata wayo sentalah. Ambo ibu menceliak tekan anak ambo dah ambo. Acu itu nagari kok kini lah. Ya kan? Kalau dulu seludupan sana. Kini galih orang bapangkai pak. Apa donan satu itu? Kalau ada mati selesai berbanyak dosa. Tapi nanamonyo Bukit Tinggi itulah lebih hamba mengaji 30 tahun. Nyundang lo di orang Minang keluar kan tak walau tu dah. Alhamdulillah lah sampai orang gaik ko ke Australia, lah sampai ke Malaysia, ko insya-Allah ke Jepang lah. Jadi orang Minang membuat musaji lo di Jepang. Nanti dentanyuan ada nak orang tengah jual si coach. Lai sehat siapa ibu-ibu. Nanti mati jo. Ustaz mati, Jokowi mati, Prabowo mati, Anies Baswedan mati. Kini alulai. Tapi nanti mati ndak ada kita nan kekal hidup. Kaum muslimin, ibu-ibu yang terhormat, semakin dake hari, semakin dake pemilu. Saya lihat, kalau kita lihat ya, ndak usah dari mulut ke mulut, dari APKP saya, banyak orang ko dake-dake ke pemilu ko mencari kesalahan orang. Ya kan? Baburuk sangko kau orang. Kemudian mampah gunjangan orang. Ya kan? Jadi pagi kini kita ulang kaji supaya menjauhkan diri dari buruk sangko, menjauhkan diri dari mencari-cari kesalahan orang, dan menjauhkan diri dari membaca aib orang. Suai. Suai. Ketiga-tiganya dosonan itu menurut Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 2 balik samo jo memakan bangkai orang mati. Jadi kalau awak suko baburuk sangko, kemudian suko mencari kesalahan orang, nan ketiga mampagunjangan orang, karajonan samo itu tu samo jo memakan daging orang mati. Mamanje basinggari mencancang balandasan kaji badali kato bamisa. Apa alasan Ustaz mengecek itu samo jo makan bangkai? Kita baca ayatnya. Jalan lo nak? Kalah puih lalu ceko malam. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dari prasangka-prasangka buruk. Inna ba'daz-zan ismun. Sesungguhnya sebahagian atau setengah dari prasangka itu adalah perbuatan dosa. Wala tajassasu, jangan engkau suka mencari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan jangan engkau perbincangkan aib setengah temanmu kepada setengah yang lain. Ini dia. Ayuhibbu, ini dia Pak. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah suka kamu memakan daging saudaramu yang telah mati? Maksudnya daging manusia yang kita perbincangkan aibnya. Samo jo memakan dagingnya.
Setelah lo jadi bangkai. Dijawab di Allah sekali, manusia normal, fakarihtumu. Dia pasti membencinya, tidak kesuka makan bangkai itu. Ya kan? Tidak suka makan bangkai. Fakarihtumu, engkau membencinya. Nah, kalau kamu sudah terlanjur melakukan itu, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah penerima tobat lagi penyayang. Jadi kalau lah talonsong dahulu tobat. Bamangko itu ambo sampean kaji, ya kan? Sebab pemilu besok ko bermacam-macam partai. Ya enggak? Nah, nanawak ko bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin ndak kasamo pandapek dah. Itulah manusia. Ya kan? Nah, Nabi mempersatukan tidak bisa. Nabi dia telah nyopoto jadi tak kalau. Ya kan? Nah, nanti keluar di YouTube. Kurang perantara aja. Keluar di YouTube. Ya kan? Jadi larang oleh beliau lah. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat. Kemudian bermacam-macam partai, bermacam-macam pilihan. Di sinilah timbulnya fitnah. Di sinilah timbulnya hasud. Di sini timbulnya dengki. Ya kan? Bapak-bapak, apalagi kalau sogok menyogok. Orang sogok menyogok, Pak, indak berdosa dah. Ndak ada dosanya dah. Tapi ar-rasi wal murtasi finnar. Orang menyogok, jauh orang menerima sogok, sama masuk neraka. Jadi tidak ada, kalau berdosa bisa aja tobat. Lain terang ada Pak dong. Ya kan? Kalau berdosa bisa tobat. Jadi jangan disogok-sogok orang ke memilih awak. Terang ada gitu. Jangan. Tidak beraket nanti pangkek tu dapat. Karena Nabi lah mengecehan orang menerima sogok, jo menyogok, sama masuk. Orang masuk neraka tu kan sudah mati, Ustaz, kan bisa nyotobat. Orang yang melakukan itu, ada namanya neraka dunia. Ya kan? Contohnya neraka dunia tu. Ada orang bapak-bapak umurnya 39 tahun, tu kekayaannya lah triliun. Memasuki umur nan ke 30, senanya makan jadi penyakit. Pitih banyak, bini rancak, rumah gadang, bini gadang. Ya kan? Tapi asa makanan menatang penyakit kayaknya. Dimakan dalidih langsung kaki bangka, tumi, sirah, tak bisa pijaan. Dimakan jariang, dikabik jariang, tak keluar, buang air ketek. Ya kan? Dimakan kaum muslimin, gulo, mato kabur. Dimakan kunyang talua, kolesterol naik. Apalagi kalau tunjang rangka pau. Dimakan daging, tensi tinggi. Ya kan? Maka dokter mengatakan inyo boleh memakan kantang babuy sakarik lah. Itu layuran Cina pada orang. Dicuriton dek kawannya nalah masuk Islam. Tapi namanya tak boleh sabui. Ya kan? Itu namanya neraka dunia. Kalau ada waktu itu mati selesai. Itu yang neraka dunia itu. Tiok kalalo makan ubek lalu sababan lo. Ndak mau matola lalu mai tong kasau miang. Ya kan? Makan sate jo ndak boleh. Sebab kuah sate itu banyak gomok-gomok daging. Jadi ndak ada cik jo nak boleh nyo makan. Nah, lah itu disiplinnya Pak, akhirnya kena livernya.
Liver. Ya kan? Orang awak menyebut hati. Bapak-bapak, ibu-ibu lah diubek, ndak amuh. Kecek dokter harus dibuang. Ya kan? Ditukar je liver baru. Allah kemenolong setelah itu dibuang. Ada orang di kampungnya di Hong Kong mati kecelakaan. Livernya aman tak pak? Ya kan? Tapi family itu tak mau magihan saya. Nyo jual 900 miliar. Piti awak. Kau dibalikan ke bawang bara kilo tu. Ya kan? Nah, lah tapi diawetkan dulu. Melaki dilakukan cangkok. Ya kan? Nah, bangko bisa nyomali itu pitihnya banyak. Aku tiko operasi pencangkokan listrik mati. Diesel namanya genset. Ndak mau hidup. Di Bali minyak ndak mau hidup. Akhirnya operasi gagal. Banyak lah. Banyak lah. Mati. Atau neraka dunia tu pak. Ya kan? Itu neraka dunia. Jadi kaum muslimin besok caleg-caleg kau jangan menyogok. Lepas enggak dapat tu. Pariazalah orang tu ba'a caranya nang ketujuh dia memilih. Kok namuhnya tertariknya jo partai awak, biarnya pilih. Kau indak tu ka ba'a pula. Ya kan? Kapalo sama bawulu pendapat lain-lain. Ini bapak-bapak ibu-ibu. Kemudian dan para lucu lain tahun 2020 hampir ke pak. Itulah 100 tahun sejak Turki Utsmani jatuh. Kata Nabi kalaulah 100 tahun Islam dipermainkan seluruh dunia, itu akan didatangkan oleh Allah kata Nabi mujahid baru. Apa-apa nan datang subuh kini di Musajid Tengah Jua, dia apa Allah tabayang untuk Indonesia mujahid baru tu. Hari ndak lama lah. Allah tabayang orangnya. Lah tu mah. Kalau indak yo randah nanti ni mah. Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Ya kan? Sama saluang salah menyampai lah. Sebab apa? Pemimpin yang harus kita pilih itu yang punya IT. Ya kan? Pertama, dia itu beriman. Yang kedua, takwa. Kemudian yang ketiga, harus punya staff. Apa itu staff? Estus sidik. Jadi kalau ada orang-orang yang jadi anggota DPR kau nan mantan korupsi pak, jangan pak pilih. Later enggak ada pak tu. Ya. Itu kemabian piti negara tu kerajaan itu. Kaji harus kareh pagi kok supaya tagak kapalo. Sabo ada hadir dake awak anggota DPR ni nampak dia pak ibu. Kuah. Lah 3 kali dipercaya dek rakyat duduk di lembaga terhormat tu di Sumatera Barat. Dulunya dari Partai Demokrat, Partai Pak SBY, ya kan? Kindinya hijrah ke partai di bawah lindungan Ka'bah istilahnya. Ya kan? Apa partainya ke? Ya. Jadi hadir leo pagi kau sama Jawa. Orangnya orang baso, orang ujung gugut. Tu ada cele Pak Haryadi. Beliau orang itu yo, kampungnya di Tanjung Alam. Ampe angke jo Tanjung Alam Ari Sinayan ke Pasar Baso kalau lai tadi menjawab salam insyaallah masuk surga. Asinan kampung beliau. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, yang kedua Siddiq, ya kan? S tadi Siddiq, sesudah itu T tabligh. Apa itu tabligh? Barani menyampaikan dan bana.
Kalau ndak berani awak nyampai nambana masih takut jo orang daripada Allah, atau alun iman tu dah. Kira-kira ada ndak di negari awak konyo sembahyang puasa pinyo takut jo atasannya pada Allah daripada Allah. Ada ndak? Ada Pak. Ya kan? Lebih-lebih diumpan jo bini baru, muda. Hilang pengananya. Nyoma amin saja. Ya kan? Ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi tabligh itu berani menyampaikan. Serupa ambo kalau Pak sudah berdakwah ditangkok orang, tu dimasukkan ke tansi. Ambo ndak takut le Pak. Kok mati ambo di dalam mati syahid, ambo lah gaik lo, lah patut mati. Pina muda-muda je lah. Babini je lo lah. Ya kan? Bagaimana? Ya, kalau orang punya power, itunya jo kekuasaannya mencegah namburuan. Kecik Nabi, marra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadih. Kalau engkau melihat sesuatu kemungkaran nan tak patut disusun menjadi undang-undang, itu mungkar. Menyalahi aturan Allah. Falyughayyir biyadih. Cegahlah jo tangan, jo kekuasaan engkau tu. Jadi kalau apa nanti dapat kekuasaan sudah pemilu ko, apa angkat tu pagunuan untuk mencegah na mungkar, jangan membaking na mungkar. Ini terdengar ada gitu. Ini kan? Ini orang kemanagaan apa ke Pak? Macam-macam rumah judi, ya kan? Rumah alai tempat memuaskan nafsu ko. Rumah kuniang namanya. Bagi wakil-wakil rakyat yang beragama Islam, ini tidak boleh direstui. Kalau tidak percuma, saya duduk di lembaga tu kalau kadang Sarawak. Ya apa tak? Ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya kan? Bangku itu membawa cowok lah makin dakik je. Banyak anak kemenakan awak nak mencalek tu. Banyak. Sudah tu alai, sudah T. Amanah. Amanah itu bapak-bapak serupa Rasulullah tu. Ya kan? Ba'a beliau. Ketika orang Quraisy mempercayai Nabi itu, dahulu pitih untuk belanja ko Pak, kan dinar namanya. Dari Ameh tu. Arus para jamaah yang terhormat piti itu disimpan elok-elok. Orang Quraisy nang kayo, Nabi ko suko menyimpan serupa itu, nya serayuan. Tolong simpan piti Mbah Muhammad. Kiranya Nabi ko jadi rasul. Jadi rasul Nabi ko berubah sayang orang Quraisy itu dari sayang kawanci. Jajoknya lain karena menyampaikan mana. Jadi menyampaikan mana itu resikonya Pak. Banyak orang nan jajuk. Kerana nafsu orang banyak membuat namburu. Ya sana nambana, itu nambana itu nyesalahan. Ya kan? Mangko Nabi dia gala al-kazab. Adonan mausulkan orang menyimpan piti itu. Muhammad kodeklah beda pendapatnya jawab kini. Ambillah piti. Jalai. Kalau masalah itu Muhammad tidak akan mengicu terus. Masih itu kecil orang Quraisy Pak. Walaupun Nabi lah jadi Rasul, nyolah berang ke Nabi lah bangi, tapi pitih nanyo pitaruang ke Nabi tadi tidak minta. Akhirnya orang Quraisy berencana membunuh Nabi, tapi diselamatkan oleh Allah. Selesai beliau tiba di Madinah. Pitih-pitih dinar tadi, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, ya kan, di pitaruhan Nabi kau orang dan sangatnya percaya. Ya kan? Siapa beliau? Beliau Ali bin Abi Talib. Ya kan? Ali, ambo percaya ke engkau, simpan pitih kau. Walaupun orang tu lah berang kawak kini pitihnya tak boleh diambil. Acu itu Nabi menjaga amanah. Inyolah awak kena bunuh kau pitihnya tu pecik dah awak dihilang selalai. Itu yang dikatakan amanah. Kepada lawan tetap beliau itu amanah. Itu pemimpin yang dipilih. Ya kan? Tak pemimpin menipu-nipu awak dah Pak.
Lebih-lebih kalau lah do pak nan tahu tak kicuh 5 tahun yang lalu nya satu ya gini balik. Jangan apa pilih ada. Lain tak dengar ada pak tu. Awak ingin negari ikut tambah apa? Tambah baik. Ambo sampai pai ke tepi lawi tu mendengar kampanye lo pak. Ya mana tertarik ambo. Aset negari awak kalau dikuasai asing-asing asong gitu. Bersemangat. Ya mau pilihnya pak. Sudahlah kalahnya. Nya mengelipik kena menang. Nya pakai pantun Datuk Dalu. Taga licik kaulu, taga lompang kadodak. Kalau lah sompi pe itu, oleh pe nya aja. Kan pulangnya biaya kampanye balik. Ya kan? Itu bapak-bapak. Juga kareh pada kaji nanti 3 kali petang sama pak. Ya kan? Supaya orang jadi kau jangan berkhianat ke negara. Itu tugas ambo. Karena ambo tak punya power. Di dalam hadis tadi, fa'ilam yastati, kalau engkau tidak bisa menyampaikan jo kekuasaan, mencegah kemungkaran tujuh kekuasaan, fabilisani dengan lidah. Itu gawainya ustad, gawainya ulama. Cegahlah dengan mulutmu. Berubah tidak berubah itu tidak urusan awak. Sedang Nabi tidak bisa merubah orang saudaranya. Dan kemasuk neraka orang ini itu yo. Nabi menangi umat mada ko pak bu. Agici Allah ke Nabi. Fadzakir innama anta muzakir. Berilah peringatan orang itu Muhammad. Memang itu kerjamu. Lasta alaihim bimusaitir. Tapi engkau jangan berharap orang itu kepatuh sadonya. Tabara orang nama masuk tansi pak. Tapi lagi jaran orang korupsi. Lagi jaran orang. Indah lah pak. Anak jaran tu nantak jaran tu nan mada. Itu. Ambo di Pekanbaru sama pak 2 kali masuk penjara. Pindah ambo ditangkap orang loh. Diundang mengaji ke penjara. Pertama penjara orang jantan, kedua penjara orang perusi. Atibo di orang perusi, ku anak ambo tahan tangi ambo. Anak gadis rancak-rancak 9 balik tahun, 22 tahun, 25 tahun. Karena kasus narkoba. Bapak-bapak, anak gadis itu sebenarnya menolong oknum. Jadi masalah narkoba kok kini indak seludupan le do pak. Ada oknum na menggalih itu. Di Sumatera Barat kepala polisi na beberapa bulan lalu. Yo apa nak? Payo kumbuh koto suliki, koto nampek di tepi bukit, kasuk koto nanggadang, tampak nandari Gunung Sago. Ba'a kolah lain negari kami kini makin diubek makin sakit tawa terserak biso nan datang. Dokter mau be lah damam pula. Kini lah banyak dokter tu nan damam pak. Maka siapa akan mengaduan penyakit. Manangko oknum tu susah pak. Nyo sama jo bulu tumbuh di muka. Berapa macam bulu tumbuh di muka kau pak? Berapa? Lah selama kau hidup nak tahu. Ampe pak. Kalau kau janggui nama no. Kalau si ko jambang, kalau gak kates ketek garambe, kalau si ko sungui, kan si ko si tumbuh nado. Anan magi izin si jambang, ya kan? Nan punyo gale si janggui, nan maedarkan si garambe, nan merestui si sungui, abang nan ko no. Tumbuh di muka sesadonya. Jadi nampaknya kaum muslimin pengedar tu lebih gadang kanainya dari pemakai. Sebab sekali edar tu kalau lalu pak, ya kan? Baratus juta dapat piti. Ya kan? Nalah ketagihan tu, lah lapehnya ditansi 9 tahun, tiba di luarnya lah lihat. Kanai lo 24 tahun le. Ya kan? Tapi yang bagi pengajian tu pak dia ambo menangisnya menangis lo. Entah menangis mata wayo sentalah. Ambo ibu menceliak tekanan anak ambo dah ambo.
Acu itu nagari ko kini lah. Ya kan? Kalau dulu seludupan sini. Kini galih orang bapangkai pak. Apa donan satu itu? Kalau ada mati selesai berbanyak dosa. Ya kan? Itu yang terjadi sekarang. Jadi beliau nan jadi anggota legislatif kau harus barik perjuangannya nang ketibo. Ya kan? Kalau mayo sesendan ngenge tidak. Harus selisih betuka saruang, sairiang betuka jalan. Ya kan? Nan bana itu harus ditagakkan, nan salah harus kita bersama-sama mencegahnya. Di dalam pengajianku kan tak ya'muruna bil ma'ruf itu, wa yanhauna 'anil munkar. Nah, sudah tu jangan suka mencari kesalahan. Carilah kesalahan diri awak. Karena Nabi Adam itu. Nabi Adam keluar di surga saya menggoda ke. Saya menggoda dia. Saya menggoda Nabi Adam keluar di surga. Jawablah bu, jangan niang setan. Tapi kutikonya minta ampun lah ya doanya menyalahan setan. Tidak ada pak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Oh Allah, kamilah meniayo diri kami laki bini. Kalau tidak engkau ampunkan kami ya Allah. Ya kan? Kami rugi. Kami diniayo setan. Tidak itu katanya. Ya kan? Nah, banyak orang yang dipanggil petugas pengadilan Pak KPK. Hanya berdalih kau salah prosedur. Ambo tidak salah. Prosedur saya salah taruh. Padahal tak kumpul dinyo piti haram bermiliar miliar. Namu mengakui kesalahan. Jadi bapak dan ibu kaum muslimin yang terhormat sudah tu alai. Ya kan? Jangan membeberkan kaum muslimin apa yang menjadi dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kalau terlongsong tobat bertakwa ke Allah, minta ampun, sesungguhnya Allah penerima tobat lagi pengampun. Sudah tu karena kita kabaralik gadang banyak terjadi di negari awak ko pak, orang Islam tak satu memilih. Sehingga nan duduk di lembaga terhormat tu orang-orang nan tak cinta jo Islam. Kok lainnya agama Islam bisa diputar balikan imannya jo pitih. Ya kan? Sehingga kaum muslimin undang-undang yang disusun tu biar banyak meniayo rakyat anyoken yo. Ya kan? Nyoken. Ini bapak-bapak ibu-ibu yang terhormat. Ini akan terjadi kalau orang tidak ada orang Islam yang jujur di sana. Jadi awak bapak-bapak sebagai rakyat jangan tak ada memilih. Pagi-pagi itu besok tanggal 4 balik Februari pergi ke TPS kan sebentar. Kalau ada orang sakit sebimbiang di kawan. Kalau orang Islam anti politik, ya kan awak tak langsung tajun ke politik, membantu orang politik supaya duduk. Ya kan? Kalau kita tidak memilih, kuranglah anggota DPR RI ko di lembaga itu. Makanya taruh kalah bapak-bapak, ibu-ibu suaranya. Jadi awak jangan satu tidak memilih. Ya kan? Lebih-lebih awak nalah lama tinggal di kota ko pak. Harus maju dari orang kampung. Ada orang berpendapat memilih tidak memilih, hidup awak kecuiko jonyo. Iyo tu pak. Ya kan? Makanya kaum muslimin pitih dipacik di kolong merat. Iyo tu. Kalau ustaz taruh di bawah kolong mihrab. Iyo tu. Nama menjik kerambia, iyo menjik kerambia. Jo kerajaannya. Nama berdakwah, iyo berdakwahnya. Tapi kita ikut berpartisipasi bapak-bapak supaya terpilih orang-orang Islam yang mewakili kita di lembaga terhormat itu. Ya kan? Jadi awak jangan nanti memilih pai KTPS. Tu cik lain.
5 tahun lalu ambo berpengalaman. Itulah ada sore suara konan dirusak pak. Pindah mengasan me jujuk kuku. Ya. Jadi apa besok ka masuk ke bilik TPS tu. Ya kan? Kalau nyuagi di penitia besok tu. Nyoba beda-beda warnanya mah. Kalau dia ambo ndak hafal dah. Tapi kalau dia orang nang jadi caleg, hafal dia nyoba. Menuntut tingkat 2, tingkat 1, ya kan? Cuma awak mencalik saya nanti. Akambang di muka panitia nama lagi tu. Pereso, kalau rusak pulang balik. Sebab kalau lah rusak, bapak-bapak pilih awak angui nanti, kerana 2 nanti ceblos. Angui, jadi rugi awak. Pereso lun lain tak rusak, baru masuk ke dalam baca Bismillah. Ya Allah, arahkanlah tangan saya untuk memilih ini kepada orang yang benar, ya Allah. Kalau benar serupa Nabi Muhammad, bapak-bapak itu tidak mungkin. Sedangkan Nabi itu, saya mengecek, pemimpin masa depan, kata Nabi. Ya kan? Itu dari 1000 pemimpin, seorang masuk surga, 999 masuk neraka. Ya kan? Nah, ini Pak, coba kita cerna hadis Nabi itu. Mungkin tidak satu, Pak. Yalah jadi mubalik saya. Jadi mubalik ko bawayonya apa? Awayonya kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Amat gadang dosonya menyuruh orang berbuat baik, awak ndak melakukan. Ustaz ko menyuruh orang bersedekah, so pinyo sebilik kariang. Ya kan? Nah. Tu nyom punya ayam gadang, ayam kerancak mana nyo sayang ke ayamnya. Anaknya disuruh menengahnya mengaji. Anak ke-7 dia awak, anak rancak agi yang ke orang. Pulang anaknya sekali, tiba orang minta sedekah. Ya kan? Nyo agian ayam apaknya ke orang tu. Ya kan? Pulang apaknya dari surau, mayam nak, tapi kaji ayah di surau tadi. Nama anak rancak nak ke-7 dia awak agian ke orang, itu kaji itu untuk orang tu mayuang tak untuk awak dah je. Kau bawayo lama anu dia kau. Jalan lo haji. Nah. Ya kan? Ini pada apa yuk? Jadi apa saja profesi kita berhati-hati. Apa nama mengalih di pasar pak? Jangan apa angke rago pokok untuk mencari labo gadang Mencari labo gadang tu bapak-bapak ibu-ibu boleh lipik takulai saya boleh. Tapi jangan meduto. Ada orang kau menarik pembali tipis di dalam labonya tu nyonya. Hanya labo-labo bapak-bapak 20%. Pokok baru tu. Nah, kalau ada pak mengalih macam itu, pada suatu saat apa ke bangkrut. Karena mengicuh. Lain terang ada pak mengalih dia tu. Nah, itu. Ini sadonya pak. Jangan diangkat arago pokok. Itulah tausiah kita ambo kepai ke pasaman pula. Jadi untuk sementara Pak Pengurus ya, tidak bisa ambil serupa biasa lagi. Karena banyak memenuhi undangan orang dari luar, dari jauh-jauh. Karena lah patut pula, ya kan? Nah, kok pergi ke Jepang, kok tu berjalan masuk Jepang seketik, ya kan? Kok dapat calon bini di Jepang tapi kok, mari tentuan untuk awak kau, ya kan? Atau di Prajaila bahasa Jepang kok. Sebab kalau tidak mengerti bahasa orang, bisa awak salah faham. Dulu kan dijajah di Jepang mah. Masuk Jepang kok ke tapi kumbuah. Di kumbuah ke banyak orang ngalih kelamai. Bungkuinya ketika itu kelupak batuang. Kecik ibu-ibu ngalih kelamai kok boleh lawan. Jawab bahasa kumbuah. Lebih mengerti Jepang. Indaknya paci yang kelamai itu nyotanyo jawab bahasanya. Korewa nadeska. Iko nani ibu galeh ko agak. Kecik ibu ko. Ko kalau main tak nang Korea ke doan. Ko na lombu kecik. Lain nyambung bahasanya. Indak. Iya kan? Berang Jepang. Aja Jepang berang bagi roje. Iya kan? Ibu ko ndak cameh kan? Ndak bagulo doan basoka aja. Untuk sebelum kaji kita tutui, rupanya hadir pagi ini
di Masjid Jihad, Direktur PT Bonita Umrah. Beliau dari Koto Tuo, Banu Ampek Koto. Ketika saya ngaji ke Cianjur, ke Bandung, ke Garut, PT Bonita Umrah kolah nan namanya ko memprakarsai. Jadi jadi beberapa tempat. Beberapa bulan yang lalu, Buya, ambo pasang foto Buya dake kantor kami yo. Jadi dipasanglah foto Ustadz viral ko. Tu disimpang kape Panji foto gadang. Kalau Pak lalu pasti nampak dapat foto tu. Jadi ambolah barangke jo beliau bulan Desember patang, kalau istilah Jakartanya umrah bareng. Ya kan? Jadi ambo sama pai beliau. Akhirnya beliau hadir di siku. Nanti tinggal di Padang, ada kantuanya di Jalan Yoni Anwar, jalan ke pulang, ujung jalan ini Anwar. Siku di kape Panji. Hanya tiap bulan memberangkainya maaf. Ya kan? Makanya bapak-bapak ibu-ibu, kalau ada jamaah masjid tengah jua, ingin bagah buang. Ya kan? Beliau pagi datang kini, tanya nomor teleponnya. Ya kan? Aman daftar ke kantunya. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu kerana naik haji kini susah, seindak-indaknya awak dapat pai umrah. Ya kan? Di samping kita melihat situs-situs sejarah Islam di sana, kita dapat pula para jemaah melipat gandakan pahala salat. Kalau salat kita di Masjidil Haram, ya kan? Itu 100.000 kali awak salat di Masjid Tengah Jua ko, 100.000 kali sekali sinin. Sama palona. Di Masjid Nabawi 1.000 kali, ya kan? Masjid awak. Ya kan? Tapi di Masjidil Haram kata Nabi lagi tidak bisa dihitung. Sedangkan masjid musala di sekeliling itu saja di tanah haram sama palonya paling indah 100.000 kali. Atau mengko sebagian haji ko pulang di Makkah nya ndak kesuruh oleh dia lah puas sinan dapat palo. Kamanya haji-haji ko ndak mau kesuruh. Kan? Kerana nyola puas dapat palo sinan datang kesuruh oleh. Mudah-mudahan bapak-bapak PT Bonita Umrah tiap bulan dapat yo jamaah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Silakan Bapak Ibu berkenalan dengan beliau. Sepanjang ambo mengecek tadi, ya kan? Kalau kareh bapak-bapak kaji itu terasa ubah perangai jan ustaz di perhentian. Lai terangah dapat tau. Kalau ustaz di perhentian tambah kalam nagari ko dah, Pak. Sianang ka manarangi lai. Nan ustaz tu ulama tu kicik Nabi al ulama warasatul ulama ko nan dibanci dia wak dimasukkan ke penjara. Nanti apaknya karate di malaikat di apa. Ya kan? Kini yo awak dek berkuasa di banaman ulama ko ke dalam tansi, ya kan? Nyo ndak kemelawan gitu, nyo ndak punya kekuatan mah. Pemerintah ko punya polisi, punya tentara. Ndak bisa ke melawan ulama. Tapi di akhirat karena nanti idui awak ko ndak kasalamono. Pasti mati, segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Kalau di dunia aku menuntut keadilan ndak kebesur Pak. Sabok kamambo pai ndak do kantu keadilan, nana do kantu pengadilan. Insyaallah di akhirat awak dapat keadilan dari Allah. Namun demikian berusahalah mencari ridha Allah apapun profesi kita. Semoga apa yang kita lakukan berkah di dunia jangka pendek dan berkah di akhirat jangka panjang. Kali dia maaf buat jangan diperhentian nak. Atau divisian kena lain yang japui Ustaz Rizawadi itu lah jangan. Ya kan? Ku ada Pak nan mangarajuan nan ambo kerajuan tadi kecik apa di sini. Ambo mengaji secara umum saja. Ya kan? Sianan dikada kepalanya sakit kena sikit. Itulah yang so tu. Itu. Jadi jangan sikit dipatahi kepala tu nang kerubek. Kalau dia maaf buat tu Bapak tu lambo cek di.
Di ma jalan kaguguak dekat pasar Padang Luar. Sungai Tanang di Bukit Tinggi tersabui airnya janiah. Di ma cakap apa pintu ke masuk sinan lo pintu ke keluar lah de lapih jati nan suci jumuko nan janiah. Pulang malai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.